Silakan Pak Dani, bisa dimulai sekarang Pak Dani. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdillahu fala mudhillalah wa mayudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, kita kembali pada Madrasah Ukhuwah Kamis malam ini. Saya perkenalkan dulu, saya Dani sebagai pengganti yang biasanya Pak Dedi sebagai moderator. Pak Ustadz Alimin, saya juga baru ketemu ini. Ya, pada kajian kitab malam ini, kajian kitab Mukhtasar Sya'bul Iman dengan topik tidak meneladani para nabi adalah faktor terbesar kegagalan hidup. Saya perkenalkan lagi aja sekali lagi, Pak Ustadz Alimin Mustar ini adalah Direktur Dikmen Pesantren Ar-Rahmah Putri Hidayatullah Malang. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ustadz bisa dimulai dan para jemaah silakan untuk menyimak kajian yang sangat menarik, insya Allah. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kemampuan untuk sama-sama melanjutkan ini belajar bareng-bareng. Semoga kesempatan yang diberikan Allah ini diberkahi dan menjadi tambahan amal soleh untuk kita semuanya, insyaallah. Nah, topik kita malam ini adalah terkait kalau normalnya, judul normalnya sebenarnya adalah mengimani para rasul, gitu ya. Yang menjadi topiknya adalah bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi sukses, bagaimana kita hidup di dunia ini bisa mendapatkan manfaat untuk akhirat kita terutama, dan di mana kalau kita nggak mengikuti para nabi, para rasul itu ya jelas alamat gagal, gitu ya. Alamat kita menjadi rusak, gitu ya. Malam ini saya akan tunjukkan slide ya sebagai pemandu materi kita. Kita mulai. Sebentar, ini masih proses kayaknya ya. Baik. Kajian cabang-cabang iman ini sebenarnya sudah sampai ke sesi kelima ya, yakni topik mayornya, topik utamanya adalah mengimani para rasul. Yang lebih spesifik lagi adalah bahwa kalau kita tidak meneladani para rasul, tentu
ya yang akan kita dapat itu kegagalan dalam hidup ya. Kita review sedikit bahwa cabang-cabang iman itu kan, jadi iman itu kata Rasulullah terdiri dari 77 cabang, ada 77 perkataan, perbuatan yang itu menandakan keimanan gitu ya, menandakan keimanan seseorang. Sehingga 77 hal ini harus eksis dalam diri kita supaya iman kita menjadi sempurna. Beriman kepada Nabi ini kalau secara umum kan di situ ya posisinya, ya ini berkaitan dengan keyakinan. Ada rukun iman itu salah satunya adalah beriman kepada Rasul, dan kemudian iman kepada Rasul itu akan menjadi sempurna kalau disertai dengan dua hal gitu ya. Yakni yang pertama kita mencintai, yang kita imani itu ya, mencintai Nabi dan kemudian juga menghormati dan memuliakan Nabi. Nah, nanti kita akan bahas ya. Beriman kepada Nabi itu ya seharusnya memang disertai dengan cinta dan rasa hormat gitu ya, agar iman itu berbuah dan terasa nikmat gitu. Sebab kalau orang itu beriman kepada Nabi tapi tidak ada rasa cinta kepada beliau, imannya itu jadi apa ya? Jadi hambar gitu ya. Jadi kayak sayur kurang bumbu gitu ya. Imannya terasa hambar. Begitu juga ketika tidak ada rasa hormat gitu ya. Tentu keimanan itu juga tidak akan membuahkan yang diharapkan. Nah, kita akan mulai dulu dari sini. Kenapa sih nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada analisis ya dari seorang pakar sejarah orang Inggris ya, Arnold Toynbee mengatakan bahwa dalam masyarakat manapun itu yang namanya orang-orang kreatif itu selalu dalam kelompok kecil ya, atau minoritas. Istilahnya adalah minoritas kreatif. Jadi orang-orang yang kemudian dengan ide-ide mereka, dengan tindakan-tindakan mereka yang luar biasa, memimpin masyarakat di belakangnya, gitu. Memimpin orang-orang di belakangnya. Kita menyaksikan dalam sejarah itu bahwa kalau dulu itu ya, para raja misalnya, dan bangsanya ikut semua di belakang dia. Atau mungkin panglima-panglima perang, atau mungkin juga prajurit-prajurit hebat. Nah, begitu juga kita melihat dalam sejarah itu para nabi, gitu ya. Mereka memimpin bersama dengan sekelompok kecil pengikut setianya, gitu ya, memimpin orang-orang di belakangnya, baik pada masa hidup mereka maupun setelahnya. Dan kita menyaksikan bahwa Rasulullah SAW itu begitu juga, bersama sekelompok kecil pengikut beliau, kemudian memimpin masyarakat, memimpin umat manusia yang datang di belakangnya atau di masa hidup beliau maupun sesudahnya. Dan ini fenomena apa ya, mengikuti orang gitu ya. Ini sebenarnya fenomena apa ya? Kayaknya fenomena abadi deh, universal gitu ya. Sampai zaman sekarang pun kita melihat bahwa orang itu ngikut orang lain itu umum gitu ya. Kalau di medsos itu kan ada namanya follower ya. Jadi follower dari apa namanya kayak selebritis A, B, C, D kan sampai ada yang puluhan ribu, ratusan ribu begitu ya. Follower itu ya, ngikut gitu ya. Jadi mayoritas manusia itu sebenarnya kelihatannya memang tidak melaksanakan gagasannya sendiri secara utuh, tapi mengikuti gagasan dari tokoh-tokoh besar, dari orang-orang yang diikutinya, dari orang-orang yang di-follow sama dia, dalam ya macam-macam hal gitu ya. Nah, jadi ada orang itu yang ikuti orang lain dalam hal mode gitu ya, dalam hal cara makan, dalam hal cara dia hidup, dalam hal ya beragam lah gitu ya. Nah, karena memang ini kayaknya watak manusia deh. Dan karena itulah kemudian Allah itu kirim gitu ya, para nabi, dan sepanjang sejarahnya ternyata jumlah nabi itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, ini surah An-Nisa ayat 163 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa asbati wa Isa wa Ayyub wa Musa wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud az-Zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima.
rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Di ayat ini Allah menyatakan bahwa sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu, kepada Muhammad SAW, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepadamu sebelumnya. Dan beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Nah, ini poinnya di sini gitu ya. Allah menyatakan beberapa rasul telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Ini surah An-Nisa menyatakan bahwa ternyata rasul itu ada yang tidak diceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka, ada di mana, kisahnya seperti apa, itu ada. Tapi ada juga yang diceritakan. Biasanya kan kalau kita ini tentang para rasul kan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani misalnya begitu ya. Ternyata ini hanya sebagian saja. Nah, di tafsir Ibnu Katsir di ayat ini, tafsir surat An-Nisa 163-165 ini dijelaskan kurang lebih ringkasannya seperti ini ya. Para nabi itu jumlahnya dalam satu ayat disebut 124.000. Jadi kalau yang 25 itu berarti ya cuman sekian persen gitu. Jadi hanya 0% gitu ya, sekian persen, sedikit sekali, 0, gitu ya. 124.000 nabi, ada 313 atau 315 orang rasul ya, pembawa risalah. Jadi kan ada yang nabi saja, ada yang nabi sekaligus rasul, atau nabi tapi tidak rasul ya. Nah, ada 313 atau 315 rasul. Kemudian yang 25 yang biasanya kita kenali mulai Nabi Adam gitu ya, kemudian Idris, Nuh, Hud, Shalih sampai seterusnya, itu adalah 20 orang yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita sering mendengar istilahnya itu 25 orang nabi dan rasul, itu sebenarnya adalah 25 orang yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun yang nggak disebutkan, lebih banyak lagi gitu ya. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama atau ya, kitab sucinya orang-orang Kristen dan orang Yahudi itu, ya Taurat yang sampai ke zaman kita atau Injil yang sampai ke zaman kita sekarang, ya meskipun sudah banyak sekali bagian-bagiannya yang dipalsukan ya, di situ disebutkan ada nabi-nabi yang tidak ada di dalam namanya di dalam Al-Quran. Misalnya ada disebut nabi, diantaranya itu adalah Nabi Daniel gitu ya. Ada Daniel itu ada nabi namanya, ada nabi Samuel, ada Nabi Ezra, Uzair, itu namanya juga ada di dalam Al-Qur'annya. Ada juga Nabi itu misalnya adalah Nehemia, Habakuk, macam-macam, banyak sekali ternyata Nabi dari kalangan Bani Israel. Menurut riwayat di Ibnu Katsir disebutkan bahkan Nabi Bani Israel itu jumlahnya sekitar 3.000 orang yang pernah diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Nabi-nabi ini dikirim oleh Allah kepada umat manusia, jumlahnya sekitar membawa sekitar 104 kitab suci. 104 kitab suci yang kita kenal biasanya cuman kan jadi Quran gitu ya. Ada Zabur, Taurat, Injil gitu ya. Ini biasanya kitab suci yang paling populer, yang paling terkenal, yang sering kita dengar. Padahal menurut riwayat itu jumlahnya ada 104 kitab suci. Jadi banyak sekali gitu ya. Kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia itu. Mayoritas sudah hilang gitu ya. Kemudian ada 100 lembar suhuf, yaitu kalau kitab suci tadi memang banyak gitu ya, tapi kalau yang suhuf itu hanya lembaran-lembaran saja berisi perintah dan larangan Allah, berisi berbagai macam hal yang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, hanya berupa lembaran-lembaran yang jumlahnya kalau di dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan itu ada sekitar 100 lembar ya. Yang 50 diberikan kepada Nabi Sis. Nabi Syith ini putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Ada 30 lembar diberikan kepada Nabi Nuh, 10 lembar kepada Nabi Ibrahim, dan 10 lembar lainnya kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau menerima Taurat. Gitu. Jadi jumlahnya ternyata cukup banyak ya, ada 124.000 orang. Berarti memang kalau kita kita pahami dari fenomena, artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membiarkan hambanya di dunia itu dalam posisi tersesat tanpa petunjuk gitu ya.
Karena dari zaman ke zaman Allah terus-menerus kirim para pembimbing, para teladan untuk membimbing umat manusia. Jadi jumlahnya sampai ribuan seperti itu. Ribuan. Berarti memang ada bangsa-bangsa yang dikirim, tapi kita nggak tahu. Nah, secara umum gimana sih kita mengimani para nabi yang jumlahnya tadi banyak tadi ya? Kan jumlahnya sampai 124.000 gitu ya. Gimana ya? Kaidahnya ini ya. Kaidah pokoknya diantara bahwa kita mengimani bahwa nabi-nabi itu baik yang diceritakan oleh Allah maupun tidak itu adalah utusan Allah SWT kepada umat manusia. Kita hormati mereka semuanya. Jadi kita nggak menolak mereka, kita menghormati mereka. Baik yang namanya disebutkan dalam Al-Quran maupun tidak. Baik yang kita ketahui maupun tidak. Jadi ini kaidah pertama ya. Nabi-nabi itu adalah kita mengimani mereka adalah utusan Allah. Yang kedua, kita juga tahu bahwa seperti saya bacakan di ayat Al-Quran tadi, surah An-Nisa tadi, ada sebagian nabi yang diceritakan kisahnya dalam Al-Quran maupun hadis, tapi juga masih sangat banyak yang tidak diceritakan, gitu ya, seperti yang kita tahu tadi ya. Kemudian yang ketiga, mereka ini diutus kepada kaumnya masing-masing di zaman mereka. Jadi di zaman mereka Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, gitu ya. Nabi Idris diutus kepada kaumnya. Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, panjang terus ya, sampai Nabi Isa, Nabi Musa itu juga diutus kepada kaumnya masing-masing. Tidak secara universal kepada seluruh umat manusia. Jadi syariat mereka sifatnya terbatas kepada kaumnya saja, tidak secara universal. Itu yang membedakan dengan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, kaidahnya tentang mengimani para rasul dan nabi yang banyak tadi adalah syariat mereka, para nabi terdahulu itu sudah dihapus dengan kedatangan turunnya syariat Nabi Muhammad, nabi kita ya. Sehingga syariat mereka itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi kalau ditanya gimana gitu ya, apa syariat nabi terdahulu itu masih bisa dipakai? Andainya ya, andai kan misalnya kita tahu gitu ya, kita mengetahui syariat nabi terdahulu salah satunya, atau misalnya katakanlah riwayat ya syariatnya dari Nabi Musa, Nabi Isa, gitu. Masih banyak cerita-ceritanya tentang itu gimana gitu ya? Apa kita boleh mengamalkan gitu dengan dalih kita mengimani? Tidak ya. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, syariat mereka dinyatakan tidak berlaku. Gitu ya. Sudah digantikan dengan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat mereka berlaku di zamannya, tapi tidak berlaku di zaman kita. Kecuali kalau memang di situ ada satu hal yang secara khusus mengatakan bahwa syariat Nabi, syariat dari nabi-nabi terdahulu itu masih dilanjutkan. Nah, apa contohnya syariat masih dilanjutkan? Tentu adalah syariat yang paling pokok itu, ya, yang berkaitan ajaran yang paling pokok dari nabi terdahulu yang masih dilanjutkan, misalnya adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid para nabi terdahulu itu ya lanjut sampai sekarang, gitu ya. Mulai Nabi Adam itu yang ngajarin tauhid, nabi-nabi berikutnya sama, gitu ya. Tapi caranya dalam hal ibadah itu beda-beda, gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan. Gitu ya. Misalnya kalau kita lihat ya kiblatnya, kalau Nabi di zaman Nabi Musa dulu kan orang Yahudi itu kan mengikut syariatnya Nabi Musa itu ya ngadap kiblatnya kan ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, gitu ya, ke sana. Kita kan enggak, enggak ngikut kiblat mereka. Kemudian yang terakhir adalah kaidahnya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi dan rasul terakhir. Sudah tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Semua klaim pengakuan kenabian dan kerasulan setelah beliau pasti palsu. Jadi itu pasti adalah salah. Maka kalau sekarang di zaman sekarang ada yang ngaku jadi nabi, gitu ya, atau kita dengar ada orang mengklaim gitu ya, mendapatkan wahyu gitu ya. Nah, ini kaidahnya adalah itu pasti palsu, gitu ya, tidak benar ya. Jadi nggak usah terheran-heran, nggak usah merasa takjub kepada siapapun dimanapun yang mengaku sebagai nabi, karena itu dipastikan adalah palsu ya. Jadi ini 5 hal pokok ya yang bisa kita ini sekilas saja. Nanti sebenarnya ada banyak yang lain dalam kaitannya gimana kita mengimani para nabi itu ya, yang jumlahnya sangat banyak tadi itu ya, 124.000. Jadi ini ya, kita menghormati mereka, gitu ya. Ada yang diceritakan, ada yang enggak.
terus syariat mereka berlaku untuk kaumnya. Setelah kedatangan Nabi Muhammad, syariatnya udah nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad, kenabian persulan ditutup. Sudah nggak ada lagi Nabi setelah beliau wafat sampai tibanya hari kiamat nanti. Nah, ini gimana kalau kita itu nggak ikut Nabi gitu ya? Kan sekarang itu yang namanya mengikut itu kan banyak ini, follower itu ngikut siapa gitu ya. Nah, tidak ikut Nabi itu pasti gagal dalam hidup gitu ya. Pasti gagal. Apa yang saya maksud gagal di sini? Jadi gagal dalam hidup yang dimaksud di sini kalau dalam definisi para ulama yang dimaksud gagal dalam hidup itu adalah kehidupannya nggak membawa manfaat untuk akhirat atau tidak dapat bagian apa-apa di akhirat. Jadi orang yang gagal hidupnya itu adalah orang yang hidupnya itu nggak bawa manfaat untuk akhirat. Jadi dia di akhirat udah dikasih kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, kemudian sampai di akhirat dia nggak bawa apa-apa. Itu orang yang gagal dalam hidup. Jadi biarpun dia misalnya ya punya kaya raya, tapi kalau kemudian kehidupannya itu nanti di akhirat ternyata nggak ada yang dia bawa dari dunia ini berupa amal soleh gitu ya, berarti hidupnya gagal gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami ya, nggak ikut Nabi itu pasti gagal gitu ya. Yang dimaksud gagal adalah hidupnya nggak membawa manfaat untuk akhiratnya. Bisa jadi ya dalam kehidupan dunianya itu kelihatannya untung gitu ya. Nah, kelihatannya untung. Itu yang paling utama. Terus juga kalau kaitannya dengan Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau ini tentu tidak hanya membimbing yang berkaitan dengan akhirat, kita ini hidup di dunia ya. Kita hidup di dunia tentu syariat beliau juga menjadi pedoman untuk kehidupan kita di dunia. Misalnya gitu ya, dagang gitu ya, berdagang. Misalnya lagi adalah bekerja dan seterusnya, itu berkaitan dengan dunia kita. Seseorang yang berdagang dan ngikut pedoman Rasulullah itu ya pasti hidupnya itu gagal ya, rugi, nggak bawa manfaat gitu ya. Apa misalnya ya kalau dagang kan kata Rasulullah kan jujur ya, amanah gitu, bisa dipercaya. Nah, gimana kalau orang dagang nipu? Ini perdagangannya pasti gagal gitu ya. Kita sudah paham lah itu ya. Nah, hidup kita ini yang kita juga harus lihat gimana kalau kita nggak ikut Nabi. Harus kita pahami bahwa kehidupan kita itu bukan cuma perjalanan ruh atau perjalanan jasad, tapi dua-duanya ya. Ruh kita menempuh perjalanan sendiri, ada jalannya sendiri gitu ya. Jasad kita juga ada jalannya sendiri. Jasad kita ini kan dimulai dari lahir gitu ya, sampai kita kemudian hidup di dunia ini sampai nanti mati. Nah, ini perjalanan jasad kita ini bisa diobservasi lah. Kita bisa lihat orang yang baru lahir, orang yang kemudian menjadi bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai tua dan meninggal ya kalau sampai usia tua. Itu bisa diobservasi. Tapi yang jadi persoalan itu adalah perjalanan ruh ini. Perjalanan ruh kita ini bahkan sudah dimulai sebelum jasad kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat di dalam Al-Qur'an yang sering juga kita dengar bahwa sebelum kita ini ruh kita ini dipasangkan dengan jasad kita, di alam ruh kita sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya igede alastu bi rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kuni Tuhanmu? Kita dulu gitu ya di alam kata Al-Qur'an kita dulu sudah mengatakan bala gitu ya, benar gitu ya, syahidna, kami menyaksikan ya. Ruh kita dulu itu bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita, Tuhan kita. Cuman sekarang banyak yang lupa gitu ya. Nah, jadi kita mengikuti para nabi itu dalam rangka untuk memelihara janji kita kepada Allah di alam ruh itu. Yang mana ruh kita udah dimulai perjalanannya sebelum jasad kita ini lahir ke dunia dan akan terus berlanjut setelah jasad kita mati. Jadi nanti jasad kita ini mati, ruh kita masih perjalanan lagi ke akhirat. Si perjalanan. Pertanyaannya kan kalau berkaitan dengan para nabi, ini ruh kita nanti akan kemana gitu ya? Akan berlabuh di mana? Apakah di surganya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah, atau di murkanya Allah, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan ruh ini tidak ada orang yang sudah nyampe di akhirat balik itu masalahnya gitu ya. Nah, jadi ini perjalanan gaib ya. Karena gaib kita butuh bimbingan dari ya yang maha tahu tentang perjalanan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan kepada
para nabinya kan, memberitahukan bimbingan itu kepada para nabinya, dan kemudian para nabi memberitahukan, mengajarkan kepada kita sehingga kemudian kita tahu gitu ya, perjalanan ruh itu seperti apa, jalannya lewat mana, kan begitu ya. Kalau kita ini mau pergi ke Malang, ke Surabaya, Bandung, Jakarta, kita tahu jalannya, ada rambu-rambunya, ada petunjuknya gitu. Nah, perjalanan ruh itu juga sama ya. Para nabilah yang diberitahu oleh Allah rambu-rambunya. Ya, misalnya kalau ibaratnya kita kasih ibarat perjalanan di jalan umum ya, kayak di tol atau di jalan raya itu, kan ini ada rambu-rambu belok kiri, belok kanan gitu ya, dilarang mendahului, batas kecepatannya berapa. Begitu juga perjalanan ruh kita itu ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya yang dibawa oleh para nabi? Misalnya halal haram gitu ya. Oh, ini jangan dilakukan, ini halal haram gitu ya. Yang ini boleh dilakukan, ini halal gitu ya. Yang ini sebaiknya dihindari karena makruh atau syubhat ya. Banyak lagi ya. Ini rambu-rambunya yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, dan para nabi ngajarin kepada kita ya. Sehingga kita berharap semoga perjalanan ruh kita itu aman ya sampai sana. Ini gimana gitu ya, kita bisa mencintai para nabi kan. Kalau kita ini kan nggak mungkin kita ini mengikuti kalau kita nggak cinta ya. Nggak mungkin Anda ini mengikuti seseorang gitu ya, nyontoh seseorang kalau Anda nggak merasa simpati kepadanya. Gimana supaya kita ini bisa simpati kepada Nabi, ya, terutama Nabi Muhammad SAW, karena memang yang diperintahkan kepada kita untuk diikuti ya beliau ya. Adapun para nabi yang lain kan masanya sudah selesai. Kita tidak diperintah untuk mengikuti mereka kecuali kalau ada hal khusus di mana kita memang disuruh. Nah, Rasulullah itu akan kita cintai, akan tumbuh cinta di dalam diri kita kepada beliau kalau kita kenal sejarah hidupnya. Jadi makanya saya menganjurkan kepada jamaah semuanya ya, jamaah Zoomiyah ini, ayo kita mempelajari sejarah hidup beliau. Jadi belajar sirah Nabi, ya, belajar sejarah hidup beliau. Kita ini kalau nggak ngerti ya kan, orang bilang tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Tak sayang maka tak cinta. Kita nggak akan mencintai Nabi Muhammad SAW kalau kita nggak kenal beliau. Makanya tugas kita ya, saya sering bilang kepada ya para santri teman-teman gitu ya di sini, kalau di pondok kami saya bilang bahwa mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW itu adalah kewajiban iman gitu ya menurut saya. Jadi karena kita ini sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gimana kita bisa cinta kalau nggak kenal? Nah, makanya kita kenal beliau ya. Bagaimana sejarah hidupnya, siapa keluarganya. Nah, kita kenali beliau supaya nanti tumbuh jadi di dalam hati kita ini rasa simpati gitu ya. Kemudian ada keinginan, ditumbuhkan keinginan oleh Allah SWT untuk menyentuh beliau. Yang kedua, mempelajari ajarannya gitu ya. Nah, jadi ya baik itu berupa kata-katanya misalnya gitu ya. Jadi ya gimana ya, kita ini bisa cinta seseorang kalau kita nggak tahu sama sekali gitu ya tentang orang itu susah gitu ya. Jadi memang kita akan mencintai itu kalau dimulai dari kita kenal ya. Apa yang kita kenal ya? Di antaranya ya ajarannya gitu ya. Nah, dari mengenali ajaran beliau inilah kita akan mengenal, akan tahu kemuliaan pribadinya, kecerdasan akalnya gitu ya, ketulusan hatinya, kesungguhan perjuangannya. Dengan mengenali sejarahnya ini, ya tentu akan menjadi berbeda orang imannya kepada Rasulullah dibanding orang yang tidak mempelajari ajarannya, tidak mengenal sejarah hidupnya. Jadi ini saya menganjurkan sekali gitu ya kepada Anda semuanya. Tidak, kalau sebagai seorang muslim ya milikilah satu buku sejarah Nabi gitu ya. Ini kalau yang saya tampilkan di gambar ini salah satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, kitab karya Imam Tirmidzi yang menceritakan tentang
sifat-sifat kepribadian Rasulullah, yang mulai sifat fisiknya, seperti apa gambaran fisiknya, kemudian cara beliau makan, cara beliau berjalan, cara beliau bicara, banyak lagi ya. Jadi ini kita pelajari ajarannya, kita kenal sejarah hidupnya. Yang ketiga, agar kita ini juga cinta kepada beliau, yang penting itu adalah kita terapkan gitu ya. Jadi berusahalah, punyailah komitmen untuk menerapkan, mengamalkan sunnah beliau. Amalkan sunnah Nabi itu jangan dibayangin sulit ya. Kita mau makan, kemudian baca bismillah, itu sudah sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu ternyata sederhana aja. Jangan dibayangin sunnah Nabi itu yang rumit-rumit gitu ya. Karena yang namanya sunnah Rasul itu banyak bagian dalam kehidupan kita itu yang sebenarnya bisa ya. Pakai sandal kanan dulu, baru kiri, itu sunnah Nabi, gitu ya. Menyisir rambut itu, ya misalnya kalau nyisir begini itu ke kanan dulu, gitu ya. Itu juga sunnah Nabi. Baru yang ke arah kiri, itu sunnah Nabi. Kalau pakai baju, gitu ya, sunnah Nabi-nya itu adalah memasukkan ke lengan itu yang kanan dulu, baru yang kiri. Gitu. Kalau kita makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, nggak pakai tangan kiri. Gitu. Ini di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bisa kita terapkan. Gitu ya. Apalagi yang lain, gitu ya, sunnah-sunnah yang sebenarnya sederhana aja, gitu ya, hal-hal kecil ya. Mau tidur, gitu ya, mau tidur baca doa, gitu ya. Kalau miringnya ke sebelah kanan, gitu. Jadi tidur yang nggak sesuai sunnah itu diantaranya misalnya tidurnya tengkurap, itu nggak sesuai dengan sunnahnya. Jadi Allah ngajarin kita itu ternyata namanya menerapkan sunnah Nabi itu nggak usah dibayangin yang susah-susah, karena ternyata ada yang hal-hal yang sederhana, gitu ya. Seperti ceritakan tadi, makan dengan tangan kanan, gitu ya, membaca Bismillah, selesai kemudian mengucapkan hamdalah, itu juga sunnah Nabi. Begitu juga misalnya ya sunnah Nabi itu berkaitan kalau wudhu ya, wudhu itu sebenarnya 1 kali, jadi misalnya membasuh muka 1 kali itu sudah cukup, tapi disunnahkan karena kebiasaan beliau diantaranya adalah basuhnya itu 3 kali. Itu juga sesuatu yang menjadi contoh mengamalkan sunnah beliau. Yang lain misalnya adalah memuliakan kerabat atau keluarganya dan sahabatnya. Kita tentu akan sangat paham ya semuanya bahwa kita ini nggak mungkin lah kita itu bisa mencintai seseorang kalau di saat bersamaan kita ini benci kepada teman-temannya ya. Ini kan lucu ya, kalau dalam kehidupan kita itu kan ada sebagian kaum misalnya kaum Syiah itu yang nggak bisa memuliakan sahabat-sahabat Rasulullah yang mayoritas ya. Gimana bisa itu ya? Kan begini ya, lah Nabi Muhammad itu kan berteman dengan mereka gitu ya. Nah kalau kemudian kita ini malah membenci teman-temannya kan lucu ya, enggak nyambung kayaknya ya. Jadi memuliakan kerabat-kerabat beliau, keluarganya, sahabat-sahabatnya itu bagian dari ikhtiar dan upaya kita untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kehidupan para sahabat itu juga ada tercermin kehidupan nabinya, ya, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena mereka kehidupannya kan beririsan langsung dengan kehidupan beliau. Sehingga di dalam sejarah kehidupan mereka juga tercermin sejarah kehidupan Nabi dalam ajaran-ajaran mereka gitu ya, yang mereka ceritakan kepada kita itu juga adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW, terutama yang itu adalah khalifah yang 4 itu ya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu ya. Kemudian ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat, termasuk lagi ditambah yang 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, dan banyak yang lainnya ya, orang-orang yang berada di sekitar Nabi yang sangat patut untuk kita muliakan dalam rangka kita mencintai junjungan kita ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga yang terakhir itu adalah gimana kita bisa mencintai Nabi, banyak bersolawat kepada dia, kepada beliau. Ini kalau kata orang Jawa gitu ya, orang Jawa itu
witing tresno jalaran saka kulino. Jadi awal mula cinta itu dimulai dari dari terbiasa gitu ya. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu diantaranya ya terbiasa mengingat namanya, menyebut gitu ya, bersolawat kepada beliau gitu ya. Insya Allah nanti lama-lama akan ditumbuhkan oleh Allah kecintaan kepada beliau, pembelaan kepada beliau, dan itu insya Allah akan membuahkan banyak hal yang lainnya. Jadi banyak bersolawat kepada beliau itu ya anjuran untuk diri saya sendiri dan kita semuanya ya. Bersolawat kepada beliau yang akan menjadikan kita tumbuh rasa cinta kita kepada beliau, dan nanti kemudian kita berharap akan menjadi orang-orang yang berdorong untuk meneladani, mencontoh kehidupan beliau dalam keseharian. Jadi ini Pak Dani ya, yang bisa kita ungkapkan terkait pokok-pokok bagaimana kita menjadikan para nabi itu sebagai teladan ya, untuk menjadi role model kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat ya. Jadi seperti intinya di awal tadi, bahwa kalau kita kalau nggak ikut nabi ya pasti gagal gitu ya. Nggak ikut nabi pasti gagal dalam arti ya kehidupan kita ini nggak mendatangkan manfaat untuk kita di akhirat nanti gitu ya. Dan kita kembali ke awal di sini ya. Nah, ini ya, mengimani para rasul, mencontoh para rasul. Kalau dalam kaitannya kita yakni Nabi Muhammad SAW, itu adalah bagian dari ikhtiar upaya kita untuk menyempurnakan terus-menerus ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melengkapi bagian-bagiannya ya. Yang 6 ini yang pokok ya, jadi iman pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, Quran dan kitab-kitab Allah, pada takdir dan seterusnya dia. Pada hari akhir ini yang paling pokok. Tanpa ini ya iman kita akan gugur ya. Kalau kita nggak mengimani para rasul, gimana kita bisa mengimani Allah? Karena para rasul lah itu yang memberitahu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mengajari kita tentang Allah ya. Barangkali itu yang bisa saya ceritakan singkat pada malam ini. Monggo mungkin kita bisa lanjutin dengan diskusi dan tanya-tanya bagi yang ada pertanyaan. Dari saya mungkin kilas itu dulu. Hadanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Alimin Muhtar. Para jamaah yang berbahagia, kita telah mendengarkan topik tentang tidak meneladani para nabi adalah faktor terbesar kegagalan hidup. Kalau di zaman now sekarang itu kan banyak follower gitu ya. Nah, kenapa kita dalam hal ini sebagai umat muslim yang dalam rukun iman itu salah satunya adalah iman kepada Rasul. Yeah. Ya, baiklah para jamaah sekalian, saatnya kita untuk berdiskusi dalam majelis ukhuwah ini. Dipersilakan kepada para jamaah. Kajian ini sangat menarik untuk kita bisa diskusi bersama-sama. Monggo bagi ada yang bertanya, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan topik kita malam ini, atau mungkin kalau ada yang masih kelewat di topik yang lalu, mungkin bisa juga ditanyakan malam ini ya. Ya, dipersilakan ya. Topik yang ini kan sudah topik kelima ya. Ya. Silakan barangkali, monggo. Atau sambil kita ya, sambil nunggu barangkali nanti ya, ada kita ya, kita lengkapi ya apa yang saya sampaikan tadi. Jadi terkait dengan para nabi dan rasul tadi gitu ya. Ini ada satu aspek di ini ya dalam kehidupan kita yang saya kutip tadi di awal dari sejarawan Arnold Toynbee tadi. Memang manusia itu sifatnya gitu ya. Jadi
niru-niru gitu ya. Meniru, ngikut gitu ya, ngikut. Ini jadi persoalan kan begini ya. Siapa yang kita ikuti? Nah, itu. Jadi masalah kan di situ ya. Ya kalau yang kita ikuti itu mengantarkan kita kepada kemuliaan dan kebahagiaan, oke ya. Yang jadi masalah kalau kemudian justru membawa kepada yang lain gitu ya. Nggak jelas itu ya. Jadi celaka kita ini ya. Jadi kita berharap supaya yang kita ikuti ini memang benar ya. Dan kalau di dalam Islam ya para nabi itu gitu ya. Para nabi itu yang kita ikuti. Kita follow ya, seandainya nabi sekarang masih hidup terus punya Instagram mungkin kita ikut gitu ya. Atau punya Facebook atau punya medsos ya, mungkin kita juga jadi follower ya, sebagaimana kita ini mengaku sebagai follower pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya sekarang, begitu ya. Nih. Ya, para jamaah yang berbahagia, silakan bisa raise hand atau bisa di chat room untuk kita berdiskusi tentang para nabi. Ya, itu kita dalam hal ini ya kalau di dunia sudah terlalu banyak ya kita follower dari satu orang ke orang lain atau sebaliknya. Nah, sekarang ini topiknya adalah mengenali para nabi adalah faktor terbesar ya untuk sukses atau tidaknya kehidupan kita. Ya. Tadi ada Mas Samsul Arifin ya, ini salah satu mahasiswa eksekutif STEMIK Bandung ya, kalau tidak salah. Mas Samsul mungkin ada yang ingin didiskusikan? Monggo kalau ada yang bisa didiskusikan, silakan. Sebentar. Ya tadi satu lagi Pak Ustadz yang lanjutannya yang saya tangkap yaitu tentang Sirah Nabawiyah ya, bahwa kita untuk meneladani Nabi ya bisa membaca ya memahami Sirah Nabawiyah tersebut ya. Iya, itu salah satu tips lah ya supaya kita bisa tumbuh gitu ya, ketertarikan kita gitu ya untuk mencontoh beliau. Kan sekarang ini yang paling banyak diceritakan kepada kita kan selebritis ya. Yeah. Akhirnya orang itu jadinya ya kepo lah gitu ya. Iya. Selebritis karena ceritanya itu terus menerus di-upload di media ya. Jadi persoalan sekarang kita ini gimana ya menyikapi para nabi yang semestinya kita ikuti tapi kita nggak tahu lah gitu, nggak kenal, ini kan bahaya gitu. Akhirnya ya nggak kalau istilahnya itu nggak nyambung di kepala kita itu karena nggak pernah muncul gitu ya. Kalau kita ini, kalau saya misalnya ya, kalau kita buka browser di laptop ya, di internet kita buka, biasanya itu kan terus kemudian tersambung misalnya ke satu situs tertentu kayak kita buka di situs berita begitu ya kan, itu berita-berita kan sudah langsung muncul gitu ya. Ada bahkan yang khusus artis-artis gitu ya, khusus selebritis. Contoh begini aja lah gitu ya, kalau dalam hal sekarang itu kan ketika berita terkait dengan COVID ya, sekarang lagi COVID ya, insya Allah ini ya, itu terus-menerus diupload, orang kan akhirnya kemudian juga mempengaruhi tindakan dan cara dia berbuat. Ya, kalau kita ini nggak sering mengupload ya, dalam tanda kutip mengupload cerita para nabi, kehidupan para nabi ke dalam pikiran kita, maka ya tindakan dan pikiran kita juga nggak terpengaruh. Sama seperti kalau semakin banyak kita ini dapat informasi terkait dengan COVID, akhirnya kan tindakan dan perbuatan kita ini juga terpengaruh oleh itu.
Jadi ini analogi yang sederhana banget lah kayak gitu ya. Siapa yang tahu banyak tentang informasi COVID, tindakannya juga akan terpengaruh oleh itu. Siapa yang tahu banyak tentang para nabi, ya pikiran dan perasaannya juga akan terpompa, terpengaruhi oleh yang dia tahu itu. Gitu ya. Ya, ini Pak Ustadz ada yang bertanya di chatroom. Nah, ini dari Mas Samsul Arifin. Oh, Saya mudah-mudahan masih terkait nih yang pertanyaan dari Mas Samsul itu tentang apa? Oh iya. Sunnah malam Jumat. Oh iya. Ya, itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Banyak orang yang salah kaprah mengenai ya. Bagaimana begini ya. Jadi silakan ya. Ini kan orang sering seringkali sampai dalam taraf menjadikan sebagai gurauan yang kadang nggak pantas juga gitu ya. Jadi nadanya malah jadinya mesum gitu ya, sunat malam Jumat ya. Sebenarnya ini kalau dibilang nggak pas juga, yang nggak pasnya adalah menjadikan itu sebagai gurauan gitu ya. Yang pertama ya. Yang kedua, apa itu persepsinya gitu ya. Persepsinya begini ya. Sunat malam Jumat itu sunat malam Jumat itu kan sering dipersepsi hanya melakukan hubungan suami istri gitu aja ya. Jadi perlu saya tegaskan dulu begini ya. Ini sebenarnya agak panjang penjelasannya. Pertama, ada sebuah hadis, kalau ditanya ya saya jawab aja. Ada sebuah hadis menceritakan begini gitu ya. Siapa yang gitu ya, kalau hari Jumat itu ya, dia mandi dan kemudian juga menyebabkan istrinya itu mandi gitu ya. Jadi maka kemudian Allah memberikan begini-begini gitu ya. Ada balasannya gitu. Nah, nanti mungkin kalau panjenengan mau saya bisa share artikelnya. Saya punya artikel tentang itu. Nanti mungkin saya bisa share di grup nanti ya. Jadi begini. Siapa yang mandi malam Jumat itu atau Jumat paginya dan menyebabkan istrinya mandi, dalam arti habis melakukan hubungan suami istri, itu memang ada fadilahnya. Tapi harus diingat begini, ini bukan masalah hanya berhubungan dengan seks misalnya, gitu ya. Bukan. Yang harus kita ingat adalah bahwa Rasulullah itu dalam riwayat itu menganjurkan adalah orang itu kalau mau Jumatan itu mandi dulu. Nah, yang pertama. Yang kedua itu bahwa ini bukan satu-satunya ya, karena begini ya. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ketika menjelaskan hadis tentang tadi siapa yang mandi dan kemudian menyebabkan istrinya mandi hari Jumat itu, hubungannya begini ya, bahwa hari Jumat itu sekarang Kamis ya, sekarang Kamis malam Jumat ya. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang istimewa bagi seorang Muslim, gitu ya. Maka seyogyanya seorang Muslim itu sudah menyiapkan untuk ibadah hari Jumatnya itu bahkan sejak hari Kamisnya, sorenya. Karena kalau dalam penanggalan Islam, dimulainya hari itu adalah sejak terbenamnya matahari kan. Jadi hari Jumat itu sudah sebenarnya sudah dimulai tadi, maghrib tadi sudah dimulai Jumat. Jadi gimana persiapannya itu? Persiapannya itu diantaranya adalah dia mengingat bahwa besok itu adalah hari Jumat. Dia besok juga kalau mau berangkat itu mandi. Macam-macam banyak itu ya. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahkan Imam Ghazali menjelaskan begini dia. Sungguh sangat sangat rugi lah gitu. Orang yang pada hari Jumat pagi dia baru bertanya begini, hari apa ini? Nah, gitu ya. Artinya dia sama sekali tidak menyiapkan. Karena apa? Karena bahkan dia baru sadar kalau itu hari Jumat. Nah, bahkan jangan-jangan nanti sudah jam 11 gitu ya, baru ingat loh, sekarang Jumatan ya. Nah, ini. Jadi harus kita ingat istilah sunnah malam Jumat itu sebenarnya kalau di dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan itu tidak semata-mata berhubungan dengan hubungan tadi ya, hubungan jima, hubungan suami istri tadi, tapi adalah dalam rangka menyiapkan diri untuk sholat Jumat. Di antaranya ya mandi. Terus kenapa kok ada ini ada di dalam syarahnya salah satu seorang ulama menjelaskan bahwa orang dulu di zaman dulu itu
wanita-wanita itu juga pergi ke masjid untuk Jumatan dulu. Gitu ya. Jadi di zaman dulu itu wanita-wanita juga pergi Jumatan ke masjid. Sekarang banyaknya enggak ya. Nah, karena para wanita dulu itu juga banyak Jumatan ke masjid, maka kemudian di situ kaum lelaki itu supaya tidak gampang tergoda gitu ya. Itu di syarahnya dijelaskan, maka dia kemudian mendatangi istrinya dulu sebelum berangkat Jumatan, itu entah malamnya atau paginya. Supaya apa ya, hatinya lebih tenang gitu ya. Jadi ini arahnya itu semata-mata adalah bagaimana menyiapkan diri untuk menyongsong hari Jumat. Yang mana hari Jumat itu kan Sayyidul Ayyam ya, hari yang paling utama dalam sepekan. Di situ ada banyak fadilah ya, kita dianjurkan misalnya kalau itu kan baca surah Al-Kahfi, banyak bersolawat kepada Nabi, kalau mau Jumatan mandi dulu gitu ya. Jadi yang namanya sunnah malam Jumat itu harus dipersepsi sebagai persiapan untuk menyongsong ibadah di hari Jumat. Jangan hanya itu tok gitu ya. Apalagi dijadikan sebagai olok-olok dan gurauan seolah-olah hanya masalah seks saja ya, karena ternyata kaitannya adalah dengan menyiapkan diri kita untuk menyongsong ibadah ya di hari Jumat itu ya. Wallahu alam gitu ya. Seperti itu insyaallah. Ya. Itulah Mas Samsul Arifin ya, jawaban dari Pak Ustadz. Kemudian ada lagi Pak Ustadz di chatroom yang bertanya Mbak Mira ini, bagaimana kalau kita mengidolakan artis? Nah, hukumnya bagaimana? Monggo Pak Ustadz. Jadi begini ya, kalau kaitannya dengan artis-artis gitu ya. Jadi bagaimanapun kan yang pertama harus kita catatkan, setiap perbuatan kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya? Nah, jadi jangan ditanya, kenapa kamu ngikutin dia gitu kan? Itu yang harus kita ingat ya. Kita nggak bicara hukumnya dulu gitu ya, tapi setiap perbuatan kita entah baik atau buruk itu dicatat dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ya kalau kita ngikuti siapapun, entah itu artis, entah itu ya tokoh agama, ustadzkah atau siapa, yang harus kita siapkan adalah pertanyaan itu. Gitu ya. Kenapa kamu ikuti dia? Punya jawabannya enggak kita gitu ya. Jadi yang pertama itu ya. Jadi Anda harus siap gitu ya. Kalau nanti tiba-tiba ditanya oleh Allah, nanti suatu saat ditanya oleh Allah, kenapa kamu ikuti dia? Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah sebenarnya mengikuti, karena kan Rasulullah SAW sudah wafat ya. Beliau sudah wafat. Terus kemudian sekarang ini tentu kalau kita mengikuti fulan-fulannya siapapun, harus kita lihat apakah yang kita ikuti itu memiliki value yang itu sejajar ya dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala atau kebalikannya gitu ya. Jadi kalau kita ini mengidolakan katakanlah misalnya artis, tapi sementara si artis itu ternyata perilakunya dan tingkah hidupnya itu ya bertentangan dengan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasul-Nya, itu sama saja kita mendukung kemaksiatan, meridhoi kemaksiatan. Ini bahayanya. Jadi kan ibaratnya itu kita ini berarti ridho dan suka dengan perilaku buruknya itu. Nah, makanya kalau kita mengikuti katakanlah ya mengidolakan seorang artis ya, kita harus cek gitu ya, apakah perilaku orang ini memang kehidupan dia itu sesuai dengan yang disyariatkan Allah atau tidak ya. Sebab ya kalau enggak gitu ya, misalnya dia ini ya ahli zina, orang yang suka zina gitu ya, suka mabuk gitu ya, ngomongnya jelek, kasar gitu ya, terus kita ngidolakan dia, itu artinya kita memang menyukai mabuk gitu ya, ridho kepada zina atau zinanya si dia gitu ya. Nah ini nanti kalau kita ditanya dia, kenapa kamu kok begitu gitu ya, nah ini berat gitu ya nanti ya. Makanya kalau kita ditanya gimana hukumnya mengidolakan artis-artis yang mana dulu gitu ya. Jadi yang siapa dulu atau yang bagaimana dulu gitu ya. Nah,
kehidupan dia, perilakunya dia. Kalau yang diidolakan itu adalah orang yang perilakunya itu bertentangan dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia orangnya suka mabuk, ya, sering berzina, perilakunya buruk, kemudian kita mengidolakan, naudzubillah, gitu ya. Berat sekali ini. Tapi kalau ternyata orang itu adalah orang yang baik, gitu ya, ya insya Allah itu nggak masalah, ya. Karena kita ingat itu, ya, memang manusia itu kan butuh contoh, gitu ya, butuh contoh yang real, ya. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka saat ini dalam kehidupan modern kita, kehidupan real kita ini, kontemporer kita membutuhkan contoh yang akan kita ikuti. Nah, makanya sebaiknya juga cobalah ikuti orang-orang yang memang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Ya, orang-orang yang memang bisa membimbing akhirat kita, bisa membawa keberuntungan, kebahagiaan akhirat kita, ya. Terutama pertimbangannya di situ, ya. Jangan asal misalnya, ya, karena dia ini, ya, terkenal kita ikutan, gitu ya. Jadi kalau ditanya hukumnya, tergantung dulu, ya, seperti apa dan bagaimana artis yang kita idolakan itu. Kalau dia buruk, ya berarti kita juga termasuk orang yang ridho dengan keburukan dia, bahkan suka dengan keburukan dia dan tidak merasa risih dengan keburukan dia. Kalau dia termasuk orang yang baik, kita mengidolakan karena kita ingin seperti dia baiknya, gitu ya. Tentu baik dalam hal ini adalah yang dinilai baik oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Bukan menurut penilaian yang lainnya, ya. Wallahu a'lam, mungkin dari saya gitu, ya, tentang mengidolakan yang ini tadi. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ya. Jadi, tadi yang pertama tentang hari Jumat, yaitu bahwa itu mulai dari matahari terbenam, ya, maghrib, ya, itu sudah Jumat, ya. Kemudian mengidolakan ya harus sesuai dengan syariat mungkin, ya. Silakan kepada para jamaah yang lain, kita diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Ya, tadi boleh topiknya yang dari sebelumnya, ya, Pak Ustadz, ya. Ya, barangkali mungkin kemarin juga masih ada pertanyaan yang mengganjal, yang masih nyantol belum sempat ditanyakan, bisa. Kemarin kan kita membahas beberapa topik, ya, ini. Silakan kalau ada topik terdahulu yang belum atau yang hari ini bisa, ya, supaya nanti nyambung, ya. Nyambung kajian kita, insya Allah kajian kita ini akan nyambung terus nanti, ya. Ya, jadi kalau yang kita bahas malam ini itu cabang iman yang berkaitan dengan mengimani para rasul plus, gitu ya. Jadi ini cabang iman kedua ditambah cabang iman ketiga, berapa itu, ya, ke-13 dan 14 kalau nggak salah, ya, yang berkaitan dengan menghormati dan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Terutama adalah Rasulullah, begitu. Nah, ada lagi Pak Ustadz di chatroom dari Mas Samsul Alvin lagi. Iya. Mana tadi itu? Oh, itu, ya. Iya. Oke. Baik. Dibacakan? Ya. Ya. Ada agak lain sekarang, ulama harus ikhlas membagi ilmu, tapi ada seorang ulama kalau diundang untuk ceramah pasang tarif. Gimana menurut pandangan? Ya. Tarif, ya. Nah, pasang tarif. Yang biasanya pasang tarif itu bis, gitu, ya. Ya, yang pasang tarif biasanya bis code, ya. Bis itu pasang tarif. Travel pasang tarif lah, gitu, ya. Jadi kita kembali ke dulu, ya. Jadi ini terkait dengan pasang tarif, gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat, gitu ya, kan ada ini, ya, di dalam fikih sendiri ini sebenarnya bukan cuman ustadz yang diundang ceramah atau apa, ya, tapi termasuk di situ di dalamnya sebenarnya guru, ya. Kan mengajar itu kan nggak cuman ceramah, ya. Jadi ceramah itu kan salah satu bentuk mengajarkan agama, ya. Ini sebenarnya kalau nyambung lagi, ya, termasuk guru agama, gitu ya. Atau misalnya kayak gini, gitu ya, Zoom gini, terus
pasang tarif gimana? Bikin kajian pasang tarif gimana? Jadi kita kembalikan ke sini dulu, gitu ya. Yang pertama, sebenarnya hukum seorang guru agama terutama itu mengambil upah itu gimana? Gitu kan, gitu dari situ dulu ya. Mengambil upah itu gimana? Gitu ya. Jadi guru agama, gitu ya, orang yang mengajar agama mengambil upah, gitu ya, itu pada dasarnya adalah boleh, gitu ya, diperbolehkan, gitu ya. Nah, kenapa begitu, gitu ya? Karena memang jadi ini ada pandangan dari siapa namanya para ulama itu ya, misalnya kan begini ya, Ibnu Mas'ud itu satu ketika ditanya tentang gimana orang yang ngajar Quran kemudian minta bayaran. Itu di zaman beliau ya, di zaman Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan ya boleh, gitu ya. Nah, juga demikian juga para ulama setelahnya ditanya gimana kalau orang itu ngajar Quran minta dibayar, gitu ya. Boleh, gitu ya. Kenapa begitu? Beliau menjawab begini ya, seandainya, gitu ya, tidak diperbolehkan, tentu dengan demikian ya dikhawatirkan agama ini nggak ada yang mengajarkan juga, gitu ya. Orang akhirnya sibuk untuk ya menekuni pekerjaannya menghasilkan, gitu ya. Pekerjaannya menghasilkan, akhirnya kemudian nggak ada yang mengajarkan agama karena ya orang yang mengajarkan agama Allah malah jadi hidupnya itu tidak jelas, gitu ya. Tidak jelas apa namanya? Tidak jelas penghidupannya. Jadi yang pertama, gimana hukumnya upah untuk guru, gitu ya, termasuk penceramah, gitu ya. Boleh, gitu ya, hukumnya boleh. Yang pertama ya. Yang kedua tentang membebani, gitu ya, membebani kepada jamaah, gitu ya, membebani kepada orang yang diajari, gitu ya. Jadi ini sebenarnya tidak berhubungan secara langsung dengan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Karena yang ditanyakan kan harus ikhlas, gitu ya. Ikhlas atau tidak ikhlas itu tidak selalu berkorelasi dengan upah, gitu ya, berkorelasi dengan gaji tadi, gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini sebenarnya ikhlas itu adalah ketika seseorang itu memang niatnya itu bukan untuk dapat upah itu, gitu ya. Tapi dia kemudian kalau diberi ya oke, gitu ya. Niatnya adalah menghidup-hidupkan agama Allah, gitu ya, misalnya. Jadi kalau niatnya adalah menghidup-hidupkan agama Allah, nggak masalah. Kalau dia mendapatkan upah itu ya biasa aja, gitu ya. Kemudian gimana kalau narif ya? Saya pikir ini kalau di wahyu-wahyu awal ya, surat-surat yang turun kepada Rasulullah SAW itu ada ayat begini ya, wala tamnun tastakthir ya. Jangan kamu memberi dengan harapan mendapatkan lebih banyak, gitu ya. Jangan kamu memberi dengan berharap mendapat balasan yang lebih banyak. Etikanya itu yang harus diingat adalah seorang dai itu tidak membebani umatnya, gitu ya, tidak membebani umatnya, bahkan semestinya dia menolong dan menjadi solusi bagi kesulitan umatnya. Jadi membebani umatnya, kalau sampai seorang ustadz itu malah membebani umatnya tentu tidak tepat, gitu ya. Karena seharusnya ya seorang dai umat itu adalah memberi solusi, meringankan, bukan malah memberatkan, membebani. Kemudian juga Rasulullah SAW itu berulang-ulang, gitu ya, di dalam Al-Quran sering diingatkan, gitu ya, dan itu menjadi lagi, gitu ya, menjadi contoh dari beliau sendiri bahwa beliau itu dalam dakwahnya nggak meminta upah, gitu ya, nggak meminta upah, minta, gitu ya. Para nabi terdahulu pun sama, gitu ya, nggak meminta upah, gitu ya, nggak minta upah. Jadi ini kalau ulama-ulama yang berpandangan lebih streng, gitu, mereka mengatakan ya jangan minta balasan sama sekali, gitu ya. Ini kalau tadi menurut para ulama yang lain ya, kalau seperti itu keadaannya maka akan mengakibatkan agama itu ditinggal, nggak diajar, nggak ada yang mengajarkan. Gitu ya. Makanya kemudian dalam kasus ini adalah diperbolehkan untuk mendukung kehidupan dia. Ini yang pertama dari sisi dai-nya. Dari sisi umatnya lagi, mestinya juga yang ngerti lah, gitu ya, ngerti sama. Jadi yang ngerti kepada dai-nya, kepada ustadznya itu, gitu ya. Jangan sampai kemudian sampai minta
diselamatkan di akhirat, gitu ya, sama nggak nyelamatin dunianya ustadznya. Itu nggak benar juga, gitu. Jadi jangan sampai kita ini egois lah, gitu ya. Jadi sebagai di antara bentuk rasa terima kasih kita kepada guru kita, gitu ya, kepada orang yang mengajari kita, tentu ya apalah artinya pemberian kita yang berupa dunia yang sedikit tadi uang misalnya, sementara dia para guru kita ini justru menyelamatkan akhirat kita, gitu ya, menyelamatkan kehidupan kita yang panjang untuk di akhirat nanti ya. Jadi bahkan para ulama terdahulu itu mengatakan begini ya, seandainya saya ini diajari oleh seseorang itu satu huruf saja, satu hadis saja, saya akan jadi budak dia seumur hidup saya. Dalam arti ya, saking terima kasihnya. Gitu ya. Jadi kita ini mungkin dalam kehidupan kontemporer sekarang kita itu membandingkan guru itu dengan profesi lain. Gitu ya. Maksudnya mengajarkan agama Allah itu disamakan dengan profesi yang biasa saja. Padahal sebenarnya mengajarkan agama itu adalah menyelamatkan akhirat kita, gitu ya, menyelamatkan ruh kita, sehingga kalau kita ini sebenarnya seandainya kita ini gini ya, kita ini diselamatkan seseorang dari kejaran singa. Kira-kira kalau kita selamat, kita itu kemudian mau balas apa sama orang itu? Gitu ya. Kita dikejar maling, gitu ya, sudah terpojok, dia sudah ngacungkan senjatanya, mau nebas kita, tiba-tiba ada yang nolong kita. Kira-kira terima kasih kita gimana sama dia? Wih, besar sekali. Gitu ya. Nah, jadi ini memang harus seimbang timbal baliknya. Sebaiknya bagi seorang ustadz, janganlah membebani umatnya dengan bebannya, tapi bantulah mereka. Kalau ada yang memang butuh, ya dibantu gitu ya. Kalau misalnya kayak kalau di sekolah gitu ya butuh beasiswa, kasih beasiswa gitu ya. Membutuhkan beasiswa, butuh minta keringanan, dikasih keringanan gitu ya. Kalau tradisinya mestinya begitu ya. Tapi bagi para mad'unya, bagi muridnya, dai-nya ya yang pahamlah kepada kondisi gurunya dan kemudian kita bantu supaya beliau itu tetap bisa ngajari kita gitu ya. Beliau tetap bisa menjaga din kita dengan kita mengupayakan untuk juga sedikit banyak membantu menjaga dunia beliau. Gitu ya. Nah, jangan sampai itu juga jangan sampai beliau itu menjadi orang yang terhina gitu ya dalam urusan dunianya, masya Allah ya. Orang yang sudah nyelamatin akhirat kita, terus kemudian kita telantarkan gitu ya, sangat tidak berterima kasih lah gitu itu berarti gitu ya. Jadi ini seimbangnya begitu ya. Jangan sampai kita sebagai seorang dai membebani umat. Tapi bagi kita seorang mad'u umat ini jangan sampai kita menelantarkan guru-guru kita, menelantarkan ustadz-ustadz kita gitu ya. Jadi semoga para ustadz-ustadz kita ini akan bisa menjaga agama kita, ngajari terus agama kita dengan kita topang kehidupan mereka ya. Allah alam kita insyaallah. Ya. Ya. Yang penting ikhlas dunia dan akhirat ya, Pak Ustadz. Ikhlas itu di hati masalahnya, bukan di amplop gitu. Ya. Jadi nanti jangan-jangan dikasih sedikit nggak ikhlas, dikasih banyak nggak ikhlas juga. Nah, jadi ikhlas itu di hati ya. Jadi bukan Allah alam. Insyaallah begitu. Insyaallah ya. Silakan para jamaah yang lain, masih ada waktu ya sekitar 10 sampai 15 menit. Kita masih bisa berdiskusi. Ya. Monggo ada yang bertanya, silakan. Terima kasih dari Mas Samsul Arifin atas jawaban dari Pak Ustadz. Oh iya sama-sama. Baik ya. Jadi ini belum ada lagi ya. Baik. Kalau nggak ada lagi, ya, mungkin kita ada tambahan lagi ya. Nah, jadi sambil nunggu barangkali ya. Ya. Di dalam Al-Quran itu diceritakan begini. Ini ada sempat dulu pernah ada yang tanya begini ya. Kan kalau kita bahas para nabi itu kan selalu laki-laki gitu ya. 25 nabi rasul itu kan nggak ada yang perempuan gitu ya. Laki-laki semua gitu ya. Nah, apakah ada nabi yang perempuan gitu ya? Gitu. Ini termasuk salah satu topik yang juga dibahas
dalam kitab-kitab gitu ya. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa para rasul itu memang ini secara eksplisit ya kalimatnya, misalnya di surah Yusuf ayat 109 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tidaklah kami mengutus sebelum Nabi Muhammad kecuali rijalan, para laki-laki, nuhi ilaihim yang kami wahyukan kepadanya min ahlil qura, dari penduduk negeri-negeri. Di surah An-Nahl ayat 43 bunyinya juga sama, mirip dengan itu ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami utus sebelum Nabi Muhammad kecuali rijalan, para laki-laki, nuhi ilaihim yang kami wahyukan, beri wahyu kepada mereka. Di surah Al-Anbiya ayat 7 bunyinya juga sama ya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Juga rajul ya, laki-laki. Pertanyaannya mungkin gitu ya, apa Allah itu tidak adil ya, kok laki semua gitu ya, nggak ada para rasul kok cewek, nggak ada gitu ya. Jadi patut kita catat di sini yang pertama itu adalah hak prerogatif Allah sebenarnya ya, mau menentukan mau rasulnya laki atau perempuan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kasus ini kalau di akidah tahawiyah itu dikatakan begini ya, Allah itu enggak bisa diprotes, enggak bisa ditanya gitu, kenapa melakukan ini, kenapa tidak. Jadi dalam hal ini ya udah itu sejarahnya, dan di dalam firman Allah di Quran disebut para rasul memang para laki-laki. Jadi ya udah Allah udah nentuin begitu udah. Pertama ya. Jadi para rasul itu tidak ada yang nabi itu tidak ada yang perempuan. Menurut pernyataan di Al-Quran, misalnya surah Yusuf ayat 109 dan lainnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Rasulullah pernah menyatakan di dalam hadisnya bahwa terkait dengan para wanita itu, meskipun tidak ada yang jadi nabi, tapi beliau mengatakan bahwa ada wanita-wanita itu yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mencapai derajat kesempurnaan ruhiyah yang luar biasa. Di antaranya siapa gitu ya? Di antaranya adalah misalnya adalah Maryam, ibunda Nabi Isa itu ya. Nah, ibunda Nabi Isa itu oleh Allah diangkat derajat ruhiyahnya sampai sedemikian sempurnanya di dalam kehidupan beliau. Jadi ya ini ibaratnya adalah apa ya? Pemimpinnya para wanita, di antara pemimpin para wanita itu ya. Yang sempurna imannya, sempurna ruhnya, itu adalah diantaranya Maryam. Di antaranya itu adalah istrinya Fir'aun itu ya. Misalnya adalah Asia, istrinya binti Muzahim ya, istrinya Fir'aun. Fir'aunnya kufur ya, sedemikian kerasnya itu ternyata istrinya yang namanya Asia ini disempurnakan oleh Allah ruhnya. Kita juga misalnya adalah melihat ibunda Khadijah radhiyallahu anha ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada Fatimah Az-Zahra, ya, orang-orang yang secara ruhiyah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang-orang yang menjadi teladan sepanjang zaman. Jadi meskipun tidak ada yang sampai menjadi nabi, tapi kalau sampai tingkat kesempurnaan ruhiyahnya banyak ya. Kita bisa melihat ada misalnya Ibunda Hajar ya, ibunda Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim itu. Bahkan kita ini kalau haji sampai sekarang masih niru salah satu tindakannya Ibunda Hajar itu kan, sa'i antara Safa dan Marwah gitu ya. Jadi siapa lagi gitu ya? Istri-istri para nabi itu banyak yang mencapai itu ya. Memang juga ada sih misalnya istrinya Nabi Lut gitu ya, diadab oleh Allah. Istrinya Nabi Nuh gitu ya, tidak beriman. Tapi istri-istri para nabi itu diantaranya adalah termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya, disempurnakan ruhnya ya. Sarah ya, istrinya Nabi Ibrahim. Kemudian ada lagi di dalam riwayat misalnya adalah termasuk yang juga tinggi derajat ruhiyahnya adalah saudarinya Nabi Musa alaihissalam ya. Ada saudarinya Nabi Musa itu kan punya kakak laki perempuan yang ketika Nabi Musa masih bayi kemudian dihanyutkan ke Sungai Nil, itu kan yang ngawasi dari pinggir sungai kan kakaknya. Jadi dalam riwayat diceritakan bahwa ini adalah salah satu wanita yang sempurna
ruhnya ya, tapi memang tidak diangkat sebagai nabi. Jadi kalau dalam tradisi Islam yang setahu saya tidak ada nabi yang perempuan. Tapi kalau nanti Anda misalnya mengkaji Perjanjian Lama, memang ada yang disebut nabi tapi dari kalangan perempuan. Misalnya adalah Ruth gitu ya, itu konon dianggap sebagai nabi ya. Di Esther segala macam, kalau di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ada yang dianggap sebagai nabi. Tapi dalam tradisi Islam semua nabi itu laki-laki. Nah, begitu ya. Ini sedikit tambahan informasi terkait dengan para nabi. Insyaallah. Begitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mengingatkan kembali kepada Pak Jamaah untuk presensi tadi sudah di-share di chatroom. Silakan untuk mengisi presensinya. Oh, ya. Baiklah, mungkin ada lagi? Masih 1 menit ya. Monggo. Kalau memang sudah tidak ada, ya barangkali bisa kita tutup dulu barangkali. Insyaallah. Baik ya. Jam 9 ya. Kalau tidak ada ya, sedikit kesimpulan ya bahwa pada topik kali ini tentang meneladani para nabi ya. Dengan adanya rukun iman ya, iman kepada Rasul dan salah satu medianya bisa melalui Sirah Nabawiyah. Demikian kajian untuk malam ini di Madrasah Ukhuwah. Kita akan bertemu lagi, sudah ada jadwalnya ya, dengan topik dan ustadz yang lain. Kita tutup Madrasah Ukhuwah ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya live ya. Ya. Terima kasih para jemaah.